Pemirsa, bertemu lagi kita di acara Alam Sebelah. Sekarang tim mencoba menguak misteri yang ada di daerah Sungai Tabuk, tepatnya di Desa Paku Alam, dan tim melakukan survei terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Alam Sebelah dan bersama saya Dini. Dan pada hari ini, di episode kali ini, sore hari ini juga kita lagi survei dulu ya di Monumen ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk. Nah, ini bisa dilihat ya nih di belakang kita juga tadi. Kita malam ini akan ada syuting tentang alam sebelah. Misteri apa saja yang ada di sini. Walaupun saya sekarang hari ini sendiri, tapi nanti kita bakal ditemenin sama teman saya atau rekan kerja saya dengan Putri. Selain di sini juga masih ada tempat lain yang katanya nih ya, penajakan bendera merah putih di Kalimantan Selatan. Waduh, kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu kan bendera merah putih ada di Jakarta aja, tapi ternyata bendera merah putih itu tempatnya penajakan pertama itu adalah di sini. Pasti misterinya akan lebih kuat lagi dan pasti ada cerita-cerita di balik semua ini. Mungkin pemirsa dari Alam Sebelah pengen tahu bagaimana sih dan seperti apa sih misteri yang ada di sini, bagaimana sih perjuangan bangsa Indonesia pada dulunya. Kita akan mengetahui lagi lebih lanjut tetap di Alam Sebelah. Di Desa Paku Alam terdapat Monumen ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Dan di monumen ini dituliskan teks proklamasi yang dibacakan pada tahun 1949 oleh Hasan Basri, pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan. Pemirsa Alam Sebelah, dan sekarang saya tepat berada di Monumen ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan. Nah, di sini berdiri pada tahun 17 Mei 1949, yang tepatnya 4 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Dan di sini bertuliskan, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan mempermaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara ARI yang melingkung seluruh daerah Kalimantan Selatan. Wah, kalau misalnya kita lihat ini, tulisan-tulisan ini, kita langsung mengingat lagi sejarah pada tahun 17 Agustus 1945, bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dan di sini juga bersangkutan dengan adanya hal-hal atau pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan. Berarti di sekitar sini nanti ada, kita juga mengetahui nih bagaimana misteri-misteri tadi juga ataupun cerita-cerita pada masa lalu yang kita ungkap dengan Alam Sebelah tadi ya. Di sekitar monumen juga terdapat museum kecil yang di sana terdapat foto-foto pejuang dan peninggalan senjata maupun yang berhubungan dengan tentara pelajar
ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Ini dibangun dari tentara pelajar untuk kenang-kenangan. Di sini kalau meninggal karena meninggal jasa, jadi dibangunnya diberi nama Monumen ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Pos persembunyian jaga-jaga kalau ada sepian Belanda kan di sini. Ya kalau dulunya itu menurut keterangan informasi itu di depan sana itu kalau ada pesapiun Belanda yang tidak dikenal dibawa ke dalam untuk disidang. Dan di latihannya di sana latihan senjata. Di sini pos jaga-jaga kalau ada jika sekiranya ada Belanda kan yang di sini sudah lapor ke sana. Yang Angkatan Laut kan sini. Monumennya itu kan baru dibangun oleh bagian Martapura, jadi belum bernama sampai ini. Cuma ini diberi nama dari tentara pelajar, termasuk Gusti Hasan Aman, Gusti Samsir Alam memberi nama Monumen ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Pemirsa Alam Sebelah, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Bapak Abdul Hamid sebagai juru pelihara Monumen ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan ini, ternyata banyak sekali perjuangan ataupun siasat-siasat yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Kalimantan Selatan. Dengan berdirinya tempat ini, mereka melakukan siasat dengan nama alam ruh, karena di sini dengan panca indera apapun dari telinga, mata ataupun dari suara atau pengecapan itu tidak bisa terlihat di sini. Walaupun mungkin kalau misalnya secara rasionalnya kita bisa melihat tempat ini, jadi bangsa Belanda tidak bisa melihat tentara pelajar, tentara sukarelawan yang sudah dilatih di sini, karena di sini adalah posko dan ini berhubungan dengan monumen satunya. Walaupun monumen itu monumen tanpa nama, masih belum diketahui sampai sekarang monumen itu apa namanya. Nanti kita bakalan ungkap juga nama itu dari sisi alam sebelah, dari sisi orang-orang gaib di sebelah ataupun orang-orang sebelah tadi. Mungkin kita akan mengetahui secara langsung dari mereka, dan mungkin ini juga para pemirsa Alam Sebelah masih tidak mengetahui apa sih maksud dengan alam ruh tadi juga sudah saya kasih tahu juga apa itu alam roh. Alam roh ini disebut juga sama alam gaib. Tidak dapat dilihat dengan panca indera, dan apabila ditemui seorang mata-mata ataupun musuh ataupun spion Belanda tidak bisa terlihat. Jadi kalau kita akan mengetahui lagi nih, nanti malam kita akan berbicara lagi ke sana. Jadi tetap di Alam Sebelah. Setelah tim survei Alam Sebelah melihat-lihat situasi di sekitar monumen, tim survei pun melanjutkan perjalanan sekitar 500 meter dari tempat semula. Pemandangan di perjalanan hanyalah daerah rawa yang tergenang dan terlihat tenang. Jalan berbatu yang dilalui hanya untuk satu jalur mobil saja. Masih sedikit sekali penduduk yang tinggal di sana. Nah, pemirsa Alam Sebelah, bisa dilihat di belakang ini ada tugu yang tak dikenal atau tidak diketahui namanya. Setelah tadi kita sudah mendatangi Monumen ARI Divisi 4 Pertahanan Kemerdekaan Republik Indonesia untuk kawasan Kalimantan. Nah, tadi juga setelah dari monumen itu ke sini, itu ada sekitar 500 meter masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya sudah 500 meter dari monumen itu bisa menemukan tugu yang ini. Tadi kita masih belum mengetahui apa nama tugunya, kata Bapak Abdul Hamid juga masih belum tahu apa namanya. Jadi nanti kita juga akan mengetahui apa sebenarnya nama dari tugu ini dan apa perjuangannya. Dan ini juga sebelumnya tadi setelah kita perbincangan juga dengan Bapak Abdul Hamid bahwa di sini adalah tempat eksekusi para tentara Belanda yang ingin masuk ke kawasan Kalimantan. Ini adalah juga tugu ataupun tempat pertama kalinya bendera Indonesia didirikan di sini di kawasan Kalimantan Selatan. Dan kalau misalnya di sini juga bisa dilihat banyak sungai-sungai tadi ya. Sungai-sungai itu akan yang
berhubungan langsung dengan lautan. Jadi kalau misalnya masuk ke sini itu adalah tentara Belanda melewati air. Jadi kalau misalnya di monumen tadi, di tempat monumen ARI Divisi 4 itu adalah pos pertama bagi prajurit belajar yang ingin menjaga kawasan Kalimantan Selatan. Jadi kalau misalnya ada prajurit Belanda yang melewati sungai itu sudah diketahui dan langsung berhubungan dengan pos yang ini adalah pos tempat prajurit pelajar dilatih. Tapi kita masih belum mengetahui secara pasti nih bagaimana sih ceritanya, sejarah yang ada di sini, karena Bapak Abdul Hamid sebagai juru kebersihan ataupun juru pelihara di sana itu masih belum mengetahui bagaimana sih cerita ataupun sejarah yang ada di sini. Pemirsa Alam Sebelah, malam ini dari tim Alam Sebelah akan mengetahui dan menguak bagaimana cerita ataupun sejarah dari tugu yang ada di sini. Mungkin dari pemirsa Alam Sebelah ingin mengetahui secara lanjut lagi, kita akan mengetahuinya setelah ini. Tetap di Alam Sebelah. Di tempat ini terdapat tiang bendera, di mana disinilah untuk pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan oleh pejuang pelajar dari ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Dan di sini juga terdapat tugu yang tidak bernama, namun yang pasti dan menjadi sebuah rahasia umum orang Banjar, Desa Paku Alam adalah juga bagian dari alam roh. Malam pun tiba, dan sekarang tim Alam Sebelah akan memulai penelusuran di tempat yang dipilih. Tempat yang dipilih adalah tempat untuk pertama kalinya pengibaran bendera merah putih, karena di sana mempunyai nilai sejarah dan juga di sana sesuai untuk penelusuran tim Alam Sebelah. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan kami berdua, Putri Devina dan rekan saya, Bini. Ya, dan sekarang seperti biasa di acara Alam Sebelah ini kami akan menguak misteri yang terdapat di tempat ini. Dan di tempat ini adalah di tempat tugu ya Putri ya. Tadi sore kita sudah mendatangi sini, kita survei dulu sebelumnya ke tempat monumen yang pertama, dan juga di sini adalah tugu yang pertama kali bendera merah putih didirikan di Kalimantan Selatan nih, Put. Jadi ini tempatnya letaknya di Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dan di sini 500 meter lagi kita bakalan menemukan monumen tadi nih, Put. Jadi kita malam ini akan menguak lagi ya, menguak lagi. Oke, dan saksikan kami terus di acara Alam Sebelah. Pemirsa Alam Sebelah, sekarang sudah ada Ustadz Alwi Ridan, dan kita akan menanyakan bagaimana tempat ini seperti apa. Apakah sudah ada yang melihat hawa-hawa ataupun aura-aura negatif di sini, Ustadz? Iya, jadi ini saya lihat ya, itu termasuk pusat orang-orang makhluk yang di sebelah berkumpul di sini semua. Dan yang paling kuat pun ini termasuk bagian terkuat. Maksud saya kenapa saya bilang termasuk paling terkuat? Berarti masih ada lagi yang terkuat. Nah, ini cuma di sini yang mudah kita datangin gitu. Nah, ini tempat termasuk adalah tempat pusatnya alam ruh termasuk gitu. Sementara masih ada. Waktu itu di depan saya rasakan ada juga ya, yang waktu saya rasakan. Cuma yang masuk ke dalam. Iya, ada yang masuk ke dalam ada. Cuma di sinilah tempat juga termasuk yang sangat kuat juga gitu. Nah, ini berarti yang lebih kuatnya lagi mungkin di sebelah sana atau bagaimana, Ustaz? Enggak, sama-sama kuat. Nah, kalau di daerah sana sebenarnya seperti ini saya lihat tuh termasuk alam ruh juga. Nah, kalau sebelah sana juga kan tempat pos pertama nih Ustadz. Jadi yang di sana itu adalah monumen ARI Divisi 4 tadi. Yang kemudian yang berhubungan dengan posko ini atau tugu ini. Berarti di sana juga banyak juga ya Ustadz. Masih banyak juga, ada juga. Karena ini dari sini karena alam ruh juga kayaknya bukan
di sini aja ya. Ini cuman tempat termasuk pusat gitu. Soalnya kan lebarnya sampai sana, ke sana kan luas juga saya lihat gitu. Nah, cuma di sini yang lebih kuat gitu. Tapi yang seperti Anda lihat Ustadz nih, apakah di dalam alam sebelah ini ada seperti istana ataupun tempat bagaimana seperti itu? Yang seperti sebelum-sebelumnya ya, sebelum Iya. episode sebelumnya kan ini adalah kerajaan ataupun istana-istana seperti itu. Apakah di tempat ini juga, Ustaz? Enggak, ini kalau saya lihat ini tidak seperti kerajaan saya lihat. Tapi kalau megah ya megah juga dilihat, megah juga ya. Jadi waktu saya lihat gambaran yang timbul dari mata batin saya itu memang sangat megah, tapi bukan seperti kerajaan. Nah, tidak ada. Karena saya pernah sempat berkomunikasi juga sama orang sebelah ya. Waktu datang ke sini ada ya. Itu tidak ada kerajaan di sini. Dan ini Ustadz kan di sini adalah tempat eksekusi dari prajurit Belanda yang ketika kalau misalnya memasuki ke tempat ini itu langsung dieksekusi oleh prajurit ataupun prajurit tentara-tentara pelajar. Apakah nih tempat-tempat di sini adalah orang-orang itu kah yang yang ada di tempat ini? Nah, untuk itu kita harus tahu ya informasinya mungkin melalui versi alam sebelah ya kan. Kita bertanya dengan makhluk gaib langsung di sini melalui mediator ya kan. Yeah. Apakah benar dulunya di sini tempat pemacungan para Belanda? Iya. Dan juga kan menurut yang gosip atau isu yang kita dengar ya kan dari cerita sejarah itu katanya kalau Belanda masuk sini nggak bisa lihat gitu. Iya, itu Nah, juga Ustaz. apakah itu ada hubungan dengan kekuatan gaib di sini atau gimana ya kan? Nah, itu yang kita cari tahu. Sama ini juga tugunya masih belum diketahui nih apa namanya Ustadz. Jadi bisa juga nanti melalui mediator mungkin kita sambil menanyakan ini nama tugunya apa. Karena masih simpang siur nih namanya, ada yang namanya Tugu Perjuangan, ada yang Tugu Kemerdekaan seperti itu. Iya, iya. Berarti kita harus mencari tahu tentang semua yang dipertanyakan ini tadi. Iya, iya. Dan mungkin pemirsa alam sebelah juga penasaran apa yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di alam sebelah. Ustadz Alwiridan meradar aura yang ada di sana untuk mencari tahu aura-aura yang terbesar untuk dijadikan informasi tentang misteri dari alam roh di desa Paku Alam tersebut. Kembali Ustadz Alwiridan mencoba berkomunikasi kepada penunggu yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perguruan Nur Saifullah. Saya yang bernama Ustadz Alwiridan. Saya datang kemari dengan baik-baik, ingin mengetahui tentang sejarah tempat alam ruh di daerah sini. Semoga kalian mau bekerja sama dengan kami. Kami akan ke depan. Baik. Jadi mereka berkomunikasi berpandar nonton gitu lah. Ujar buhannya ini kami hendak mau berpandar kita berbincang. Kita tapi langsung di depan aja, jangan di sini aja. Kita ke depan aja. Untuk memudahkan komunikasi, tim alam sebelah
menggunakan mediator dari perguruan Nur Saifullah. Jadi kita memakai mediator untuk komunikasi langsung dengan mereka. Untuk mengetahui lebih Iya. lanjut sejarah yang ada di sini, simpang siur yang kita dikasih tahu sama warga di sini juga. Iya, ya. begitu. Baik, Ustaz Juan, bantu lah, coba bicara lagi sama mereka agar masuk mau ke mediator yang kita sediakan. Dan Ustadz Juan memulai proses mediasi. Dengan siapa saya berbicara? Kami di sini ini hendak tahu kisah sejarah tempat ini. Siapa Pian, maukah berkisah lawan kami? Maukah? Siapa nama Pian lah? Ulang tahu. Kenapa? Dites apa? Apanya? Dites apa maksudnya nih? Hah? Saya dari perguruan Nur Saifullah, dari tim alam sebelah. Jadi ulun kesini hendak berbicara berkawanan dalam bebuan Pian. Kalau bisa Pian tenang, ya tenang. Kalau Pian mau kan berkawan kami berkisah tentang sejarah monumen di sini. Maulah Pian. Supaya tidak lagi simpang siur dari Muhammad di sini siapa? Oke, gitu nah. Maulah Pian duduk tenang itu kami berpandar. Siapa Pian? Nggak boleh tahu siapa nama Pian? Nama Pian siapa? Nang mau. Nama Pian siapa? Nang Maut. Nah, Pian ini kau berane ke Mas lah. Memang kita enak juga berkomunikasinya nih. Enggak. Lah, mau Pian tenang lah. Kita berkisahan lah. Siapa Nang Maut? Nang mak. Tinggi baik-baik. Baik-baik aja, nggih. Hendak tahu tinggi di sini. Pian di sini sebagai apa? Penjaga. Oh, jadi Pian penjaga tempat ini kah? Ini apa yang disebut alam ruh tempat inilah? Kenapa? Pusatnya. Kenapa di sini jadi disebut alam ruh? Di sini. Kumpulnya pada makhluk gaib yang sakti-sakti. Berarti dengan pertolongan makhluk gaib tadi itulah bangsa Indonesia tadi kada terlihat oleh prajurit Belanda lah. Anu Pian bisa hidup sekumat lah. Jadi ini tempat perkumpulannya makhluk gaib yang sakti. sakti gitu kah? Nang Maut? Ya. Oh. Jadi ini apakah benar dulunya pernah ada pejuang yang datang ke sini? Atau mungkin orang-orang sini lah, pejuang lah itulah. Tinggi pejuang, Nah. prajurit pelajar. Prajurit pelajar atau prajurit tentara apa pernah sini?
Yang eksekusi prajurit Belanda di sini juga. Di sini tempatnya eksekusi. Nah, kalau boleh tahu, ini kan namanya masih belum tahu nih, nama dari tugu ini. Katanya ada tugu tugu kemerdekaan ataupun tugu yang nama-nama lain lah. Tapi ini namanya apa? Sang Maut. Kalau nun tadi petakun, kalau boleh tahu, nah Namanya. ngaran tugunya ini apa? Yang jelas di sini tempat eksekusinya. Tempat eksekusi. Jadi tugunya nih kayak tidak buat apa-apa gitu. Mana Pian? Apa kita bisa berkisah lagi ya, La? Ini. Alam Ruh ini, jadi kisahnya dulu tuh memang pernah terjadi perang di sini kah melawan para Belanda. penjajah Belanda atau penjajah Jepang apa kayak Pak? Belanda. Oh, Belanda lah. Selain Pian di sini masih banyak lagi kah? Berarti bagian Pian inilah yang menolongi prajurit Indonesia melawan Belanda. Nah, bisa dikisahkanlah sedikit kayak apa Bahar itu? Kayak apa bisa terjadinya kayak itu? Ini bisa orang Belanda tuh pada kau melihat. Dengan izin Allah. Terus? Belanda bisa dikalahkan Menggunakan dengan apa? bantuan kami juga. Dan bantuan Pian nih berarti lah. Karena mereka bila udah masuk sini akan bisa melihat karena di sini di lautan. Ini kalau prajurit Indonesianya melawan menggunakan apa nih? Menggunakan tombak kah? Atau kayak apa nih Sang Maut? Pakai Memakai apa? senjata Belanda juga. Senjata Karena Belanda. Belanda tidak bisa berkutik di sini. Jadi diambilnya kayak itulah tanpa Oh, penglihatan direbut Belanda tuh, gitu lah. diambil lah, tembakan belang sana lah. Belanda tidak bisa kemana-mana. Terus kenapa Babuhan Nikam tuh mau membantu manusia, para pejuang tuh? Karena ada seorang yang mau negosiasi dengan kami. Siapa tuh? Siapa itu? Kalian tidak tahu. Maksudnya tuh manusia kah? Siapa yang datang menegasi apa namanya yang berpandang bonpian tuh? Seorang ulama. Seorang ulama. Kalau boleh tahu kenapa kami kita boleh tahu nih? Di mana ulama itu berada? Siapa nama ulama itu? Kenapa kalian tidak perlu tahunya? Kenapa Pian karena mau madahi gitu dah? Ada apa kayak itu nah? Khusus ini jangan. Oh jadi Sidin itulah yang mendatangi Bon Pian kayak itu kah? Yang minta tolong tadi lah Untuk membantu prajurit Indonesia. para pahlawan Indonesia. Oh lalu Pian mau kayak itulah. Kami setuju. Jadi awalnya kada mau nolongi gitu lah. Mau. Tapi kami bersatu Oh kayak untuk itu. membutakan Belanda. Anu sama nih Nang Maut jujur kah di sini bendera pertama didirikan? Ini. Nang Maut. Kayaknya kita parakan dulu ini. Tinggi. Kita akan mencari temanmu lagi apa boleh? Boleh ya? Saya sangat terima kasih kepada Nang Maut dan saya ingin Nang Maut meninggalkan tubuh teman saya ini. Kenapa tunggu dulu nih? Makhluk yang bernama Nang Maut ini tidak ingin keluar dari tubuh mediator. Padahal sebelumnya sudah bisa bekerja sama dan membenarkan bahwa di sini
pusat dari alam roh dan juga tempat mengeksekusi prajurit Belanda. Silakan masuk. Tapi aku mau yang ini dulu. Oh nggak mau, jadi bisa. Kita baik-baik Minang Maut, jadi Tidak bisa kalau kamu seperti itu. Kita kan baik-baik. Jadi sebaiknya Nang Maut pun juga baik-baik sama kami gitu. Baik-baik juga keluarnya. Kita kan cuma cari sejarah sini. Tunggu dulu. Kenapa nih? kenapa lagi? Kita masih senang. Tapi kalau ini, kalau mau ceritakan dia lagi nih Nang Maut, apalagi yang pian ketahui di sini yang kami hendak tahu. Gimana tuh? Santai, kamu nawak. Sini ya. Sini kak. Sini aja. Ada punya putih water. Pemirsa alam sebelah, tadi Putri bagaimana nih setelah Minang Maut tadi sudah Iya, dikeluarkan? makhluk gaib sudah dikeluarkan dari tubuh teman kita tadi. Ininya mediatornya. Jadi tadi cukup lumayan sedikit, masih sedikit ya, belum cukup banyak juga yang diceritakan apa yang dijelaskan sama mediator kita tadi. Dan kayaknya kita harus mencari lebih banyak lagi tentang sejarah tempat ini. Kita akan memasukkan lagi roh tadi ke mediator satunya untuk mengetahui dari teman-teman, karena yang tadi ini Belum cukup jelas ya. dari roh itu tadi masih belum tahu kita mengetahui tempat ini. Iya, dan saksikan terus kami di Alam sebelah. Ya, pemirsa, sekarang dengan saya dan juga Ustadz Awir dan juga teman saya Dini. Dan Ustadz, apakah bisa diceritakan sedikit kenapa tadi makhluk Maut. gaib itu ya yang namanya Nang Maut tidak mau keluar dari tubuh mediator? Dia merasa nyaman mungkin ya, merasa senang karena kan jarang sekali kan kita mau menyediakan seorang manusia di alam kita untuk bergabung dengan mereka. Nah, setelah mereka memang sudah Allah beri kelebihan ya, bisa memasuki manusia. Nah, seperti itu. Jadi makanya dia senang sekali ada manusia yang bisa dimasukin dia kebijakan, tapi kita kan sudah nggak bisa seperti itu ya Pak. Nah, jadi kita keluarkan aja dulu. Dan biar kita cari lagi yang lain. Oke, untuk cari infonya. Kalau boleh saya tahu nih, wujudnya itu seperti apa? Seperti tupai. Makanya loncat-loncat gitu kan. Loncat sana, loncat sini dia. Nah, jadi gambaran dari makhluk jadi saya lihat tadi seperti bertubuh tupai. Seperti itu. Nah, ini tadi kan Nang Maut ini adalah sebagai penjaga. Apakah selain Nang Maut ini masih banyak lagi penunggu di sini? Coba kita coba lagi ya. Coba lagi kita cari lagi ya. Coba lagi mencari ini orang Infonya yang ya. Jadi kita dari pakai alam mediator sebelah yang lain lagi. Sama kita mengetahui sejarah lebih lanjut lagi ya Ustaz Iya. ya. Baik, kita memerlukan satu mediator lagi. Oke. Kembali, tim alam sebelah menggunakan mediator untuk lebih menggali lagi informasi tentang alam roh. Pianlah mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bicara dengan siapa? Assalamualaikum. Anda siapa? Yang Kenapa Anda tidak mau bisa saya?
boleh kita berpanderan, berkikisahan. Nggih. Kami hendak tahu tentang sejarah ini tempat Alam Ruh. Apakah benar dulunya pejuang di sini pernah melawan Belanda atau tempat kematian Belanda? Apa boleh Anda bawa Berkisahan gitu. berkisah dengan kami gitu? Nggih. Penguntungan ke sana. Kenapa juga? Biar orang-orang tahu tentang sejarah tempat sini. Minta kerjasamanya. Belanda. Kenapa pun kita mau? Keuntungan kawan pion kan mau aja nang maut. Ini aku pahala tuh kena apalagi sekarang. Mungkin anak apa gerak? Dibari lah kan aku. Dibari. Apa nak apa pion dulu? Puk 7 nang orang karum. Bikin minta minyak wangi kah? Nah bisa. Ada air. Kenapa pion hendak minyak wangi? Kenapa? Nggih. Kenapa minyak wangi? Setuju lah. Minyak wangi apa aja lah. Anu, Ada Assalamualaikum. wangi apa pion? Ini kok kalau Ada. saya bawa gitu. Anu, tapi mun misalnya kami memberiakan parfum, minyak wangi, kan bujuran anak berpisah lah. Terang wae angkat. Nah, No. berarti itu ini kena ulun ambilakan dulu lah. Jago nggak? Ada. Kelahi ya? Kenapa ya kelahi kita? Maka kita pejuang. Bonten pejuang lah Jan. Jalan. Tes benar ay. Maka ada di sana. Kita berkawanan aja apa berkawanannya gitu nah. Coba dulu. Masa sama Indonesia bakal lahir. Bahari kan banyak juga Indonesia tapi Apa juga kayak gua kawan sama Belandanya. Jadi pengkhianat banyak aja juga. untungnya apa coba kelahi kayak itu? Jadi dulu ada pengkhianat juga lah. Banyak benar. Kami kan pihak Belanda, kami pembela Indonesia. Tahu lah kok. Masa lalu sudah tuh. Mana? Ya karung mana? Ada. Yang gue bukan lagi nah. Kena ambil di toko. Apa nak kayak ini? Nah, bilang lon. Mana nih karung tuh? Dia ada tenang kalau duduk dulu. Karungku lu mana? Kita pandan dulu, pandan gitu. Pandan. Karungku mana? Kita pandan dulu yang baik-baik gitu. Siapa? Karungku mana? Kadang dulu lah. Sabar, kena di jurungnya pasti. Jurung juga kena. Sabar lah. Kalau kulun tuh harus ini. Tenang lah. Itu kawan aja bang. Karungku lu mana? Assalamualaikum. Nah, Harum nah. Nah, tapi bisa tenang kata dulu. Tapi bisa tenang lah. cium dulu aku. Mencium apa memendang nih berarti. Mainlah. Ini harum ya. Agak kebuah. Hah? Agak kebuah. Ya, tapi timbal baliknya kisahkan kami tentang sejarah yang di sini tadi. Seperti Takutnya janji. Cidin yang pun minyak. Nah, kalau orangnya kenapa tuh orangnya? Aku tujuan. Tah, tuh orangnya. Oh, jangan mau gitu ndak. Jadi ada Minyak wangi aja, minta minyak wangi aja minta. minyak wangi aja. Minyak wangi aja kita. Tapi kisah dulu sebelum Ini dibalik. berkisah dulu nih. Kisah dulu aja dibalik ya, Pak. Ada barang ada uang. Boleh. Ngulang bagiannya, Pak. Nah, dapat. Iya, duduk aja dulu, kita, Pian. dudukan kita. Uyuh juga nih bawa garap-garap dari tadi. Sini duduk kok boleh. Jadi nama pian siapa tadi? Iba Manu.
Iba Maning. Berarti Pian penjaga di sini kah atau apa? Aku punya dari sini juga. Oh, orang asli sini. Nang mau tuh bang? Nang mau juga. Selain Pan lagi lah. Ada. Siapa lagi yuk? Siapa lagi? Boleh tahu lu namanya lah. Udah pada hitang bahari ya juga. Yang bahari siapa kah? aja? Siapa? Wah ini kan generasi bukan kami kan nang mau. Aku hilang nih. Udah ada yang bahari lagi lah. Ada yang bahari mau pokoknya lagi. Mati ya sudah orang. Siapa? Siapa namanya lah? Pangeran Antaboga. Nggih. Manganta Boga bahari lah. Ya. Siapa lagi? Mama Suara. Tawa-tawa. Iyo, kami ini Mami berjuang. Punya belum lahir. Tawa-tawa. Nah, mohon maaf ay mun misalnya pian Jadi tersinggung. dari habis mandi suara siapa lagi lah? Mama Suara. Antaboga. Iya. Lawan Mamang Junedi. Mang dia lah. Itu bagian pejuang bahari itulah. Bukan gaib. Bukan gaib lah. Inilah. Berarti bagiannya tuh yang menghilang-hilangkan tuh lah. Jadi ini disebut alam bruh di sini lah. Alam bruh itu luasnya sampai mana kira? Sampai mana aja nih? Soalnya kan sampai kandangan dia dua. Jadi sampai mana? Dari Sungai Bunga Nggih, sampai Sungai Martapura. nggih, Jalan dalam Martapura Rama. nggih. Dalam jembatan besi Sungai Biru. Itu alam bruh betul lah. Mana tadi? Perlu enggak sini? Ikannya dulu, tuntung akan dulu. Sama nih, ini nama tempatnya apa? Tugu apa? Mana? Nih, tugu apa nih? Ini kan. Nggih, Bahari hubungan manusia itu menyambatnya Tugu Alri. Tugu Ari. Alri. Alri. Apa tuh Tugu Alri itu? Alri itu Angkatan Laut Republik Indonesia. Divisi 4 Bahari di sini. Nggih, Siapa dulu pemimpinnya dulu pejuang tuh lah? nggih. Hasan Basri. Ini bujur lah nih tempat eksekusinya. Eksekusi prajurit Belanda. Eksekusi juga, Nggih. membunuhnya juga. Membunuh siapa nih? Bukan kita Jepang. Oh, nggih. Siapa Belanda. penjajah? Siapa penjajahnya? Belanda Bahari. Belanda lah. Jadi mau nyebuan Belanda tuh masuk sini, tujuannya tuh hanyut jar kayak melihat laut beratan ya. Ada hutan sini Bahari. Kenapa bisa melihat kayak itu tuh, Nas? Nah, Jepang. Apanya kayak itu, Pak? Halusinasi dari bagian ikam gitu lah. Tujuan kami yang mau lanjut. Jadi barang siapa penjajah masuk sini, makanya kami ulah buahnya kulinglung, Nggih, penglihatan buahnya kaur. nggih. Jadi kayak melihat laut beratan. Penjajah Belanda aja kah atau semuaan nih melihat kayak itu? Semua itu Belanda Jepang ya ada di sini. Tempat ada yang lain bang ya Pak Pian? Yang saya ingat tuh Belanda Jepang semalam. Pokoknya yang jahat hendak kesini itulah. Intinya penjajah Bahari sini. Sempat apa geram nih jadi sampai dijajah Belanda gitu. Indonesia bang nih. Kadang maksudnya ada apa kah di sini kayak itu nah. Kedai ini kan Bahari hutan. Persembunyian gitu Pak. Bahari sini beban manusia tuh zamannya dulu perang tuh. Nggih. Sembunyi sini lah. Di sini. Tapi ketahuan lah diserang Belanda lah. Ada ketahuan kalau lah. Kedua tahun belum Ketahuan lah. sampai ada pengkhianatnya. Siapa Siapa pengkhianatnya tuh? pengkhianatnya? Tahu nggak? Nih, Oh, jadi di pengkhianat juga itulah memadamkan. Ada. Lalu akhirnya Bapak Belanda itu datang sini mencari gitulah. Iya. Tapi sasat. Nggak sasar. Oh, kalau kamu lihat tadi lah. nah ini selain di pos di ini tugu ini di monumen situ Pang, siapa lagi di sana? Gimana? Di monumen depan sana. Ada ngomongnya? Siapa lagi tuh? Bukan kawanan Pian juga Masa Pang? alam beruh aja tuh gitu lah. Oh. Sini minta. Kayaknya dulu belum tuntung. Inggi, nah masih kawa kak dikisahkan kayak apa geram perjuangan pulang. perjuangan rakyat Indonesia di Banjar nih. Itu tadi bang. Nah, kayak Basri apa? memimpin. Lo Inggi, inggi, itu ya kumpulnya di sini salah Iya. satunya. Makanya dulu lahan kumpulan itu. inggi. Di Bujuran nih bendera pertama kali di Ini Banjar. sudah berganti. Bahari buruk lah. Oh tiangnya. Bahari kan pada bagus gini bang. Tiangnya Pang, Berganti sudah. semuaan berganti lah. dasar betajak di sini pada dulu lah. Anu ini Pang kenapa yo ada warna kuning nih? Gimana? Itu
tujuh mau ngeramat aja. Padahal baru kami mana tujuh keramat gitu. Aku lah bulan tiang. Kenapa? Terus nungguin rumah. Itu lampu lah. Diapai aja pas nih diramati. Diapai warga. Tahu kok ada sekolah tuh ngiti. Bulan. Terancak lah warga sini kayak datang anak minta apa kayak itu. Nggih. Aku sekolah ngiti mana jawab. Berarti rancak ya tuh kalau eliminasi. Oh. Maksudnya kan dari jaket tahu kan itu di sana apa aja keramat. Ada di doa-doai gitu-gitu kan? Oh katanya oh jauh. Ini sama ada tiang satu nih, tiang apa di depan nih? Tunggu daerah. Di sini awalnya tiang benderanya. Oh, dua lah maksudnya nih. Gasen manusia nih. Oh. Tapi mana tiangnya? Tak tahu, tak pada manusianya. Manusia kayak mah anu Mana tahu bisa bola gitu. Ulama tuh ada nama tuh ada seorang ulama dulu ya yang pada datang ke sini bernegosiasi ben pian akan membantu para pejuang tuh wujud lah. Jujur, jadi bahar itu ada ulama sakti. Oke, kamu juga bisa melihat ban kami, bisa mendengar ban kami. Jadi bahar itu mbaknya tuh datangnya ke si Dinto. Nah, mbak si Dinto mau melihat ban kami, lalu ban kami ini bernegosiasi. Kayak apa caranya mengalahkan penjajah supaya jangan penjajah lagi di sini. Nah, baru dipagari itu. Dipagari apa maksudnya? Dipagari. Ulama tadi. Ulama tadi pagar gaib. Sama nih tadi lo kan eksekusinya prajurit Belanda lo nih. Nah di mana di anak mayatnya? Tinggi atau dibawa ke wadah pian kah? Ke wadah alam sebelah itu kah? Atau kayak apa? Nah itu dibunuhnya itu pang kayak apa cara mayat-mayatnya? Terbaru kan sini. Berarti jadi di sini sebusuk-busuknya nggak dibiarkan sebusuk-busuknya Bisa itu. apa juga. Ini berarti penuh. Terus senjatanya diambilin bunuh manusianya. Ini berarti penuh dan mayat-mayat Belanda tadi lah. Kan banyak banget sungai Pak Karak lah. Langsung dibuang ke sungai. Tulangnya kami makan. Ya pun pian lah. Pian makan. Boleh makan tulang kok. Nah kada tahu Kamu pian makan tulang tuh Jo. Bisa. Jadi pian cuma tulang gitu lah. Tulang manusia. Tulang. Yang asal tak asal tulang. Kalau manusia harus 7 bang dagingnya. Masih minta. Kayaknya dulu belum tuntung ulun. Tapi kamu ke bawah lah. Tidak ada mau. Jangan tulang. pakai Ada itu. boleh. Kan Lain. bawa orang. Tapi parfumnya boleh. Parfum. Tapi Tapi ini kalian boleh lah pandar pulang kawan yang lain pulang. Kamu nyahaput. Oh iya. Kak, pada hidup dan kekawanan. Penjaga yang sekarang tuh apa ada berapa orang enggak? Tadi sudah siapa jaga kamu? Yang mawat tadi. Pian ada lagi sih lah. Anunya pang ketua di sini pang ada kah? Pemimpin Banyak bagian pian kotak unun nih. Namanya juga kami penasaran. sudah sebuting. Jadi jawab Dua kena udah pulang tuh. Yoha menakun nih. ketua pemimpinnya ada. Ada pulang ini. Siapa namanya Ini takun ini. Takunnya dia menjawab. Aja oke. Sini tanya. Jadi keluarlah. Keluarlah bisa keluarlah. Ya, habis dibari keluarlah. Sosok yang bernama Ibam Maning tersebut setelah negosiasi panjang karena ingin wangi-wangian dan beberapa informasi yang didapatkan. Janji dulu Pian. Sini minta. Ke depan. Ke depan dulu. Tapi Pian berjanji dulu kada membawa ulun. Dijanjikan lah. Berjanji dulu. Tinggi. Aku juga selalu tepat janji juga karena aku janji kembalikan Nyak Harum. Ayo bari oke. Tapi Pian jangan bermacam-macam lagi. Tinggi lah. Nah mengeramput nih. Nah lo ketahuan mukanya. Lanjut kita Pian keluarga lah dah. Nyak Harumnya belainnya lalu berdua kena ya Pak. Kemana? Ayo aja kena. Kamu keluar login lah. Ya Pak. Pemirsa alam sebelah tadi ini juga Ustadz tadi kan setelah dari Ibam Maning. Ibam Maning tadi namanya. Nah kenapa dia meminta parfum nih Ustadz? Ya memang yang suka minyak wangi itu ya tidak kita semua suka minyak wangi. Kita suka minyak wangi, malaikat pun juga suka minyak wangi, apalagi makhluk gaib yang di sini juga suka minyak wangi. Siapa yang tidak suka minyak wangi ya kan? Nah, tapi mungkin dia terobsesi dengan minyak wangi. Nah, Jadi mintanya minyak wangi. Tapi tadi kenapa dia pengen ngebawa teman saya ya? ya karena kan dia kan juga makhluk juga punya hasrat juga. Sama kayak kita kan normal kan? Mungkin kalian suka sama cowok bagaimana ya kan? Jadi punya hasrat oh ini cantik mungkin ya kan. Namanya dia melihat mungkin dia
bagi dia mungkin makhluk tadi melihat si Iba Maning ya, Si Iba melihat Maning. si Dini mungkin baginya mungkin menimbul hasrat dia gitu. Nah, jadi Iba Maning ini termasuk ya agak genit ya. Iya, gendut Ya, sekali iya. tadi ya, Ustadz ya. Iba Maning itu wujudnya seperti apa? Itu seperti macan, masih Macan. seperti macan ya. Begitu. Tapi saya masih penasaran nih. Saya juga penasaran nih sama pemimpin yang ada di sini. Dia tidak mau ngasih tahu siapa, yang pastinya yang dia tahu orangnya sakti gitu aja. Iya. Sama yang ulama tadi ya. Iya. Ulama tadi kita masih belum tahu namanya siapa. Nah, tadi juga sebelumnya dia kayak masih bertengkar sama Ustadz. Kenapa tuh tadi? Yang Pertama, Iba yang Maning pertama ya? tadi Iba Maning tadi. Iya, pas katanya pertama. mau tes dulu jar. Tes. Enak tahu dulu jar ya Allah. Nggih, tesnya tuh maksudnya tesnya kayak apa? Mungkin mau mencobai saya ya kan untuk apa namanya pertarungan secara gaib ya kan, secara ilmu tengah dalam mungkin secara ilmu perang maya atau gimana ya kan. Nah, tapi dia sepertinya masih bisa dibawa negosiasi gitu. Ya, dengan parfum tadi ya. Iya, karena pikiran dia cuma ingin parfum dari kita. Parfum dari Mungkin parfum di alam sana mungkin kurang bagus untuk dicium di parfum kita di Iya. di alam kita gitu. Iya, parfum kita Mungkin yang dia baru. terobsesi dengan parfum di alam kita gitu. Ini berarti ada satu Ya mediator mungkin terakhir lagi ya, Ya, Ustaz, ya. yang terakhir untuk Karena- kita tanyai tentang sejarah di sini lebih lanjut lagi ya. Iya. Tentang tadi ada dua hal ya yang Iya. masih belum diberitahukan karena tidak tahu mengapa tidak dikasih tahu sama mereka ya Ustadz ya. Iya. Ini mediator yang satunya Ya baik kita lanjut lagi. Tim alam sebelah kembali menggunakan mediator yang ketiga, dan ini mencoba memanggil pemimpin dari alam roh.